DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum Sobat Zakat, kembali lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tepuk tangannya dong. Di episode DSM Podcast kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber dari DSM Podcast hari ini. Selamat siang Coach Alfat. Selamat siang Mbak. Iya, Coach bisa perkenalan dulu nih dengan Sobat Zakat yang sedang menonton DSM Podcast. Bisa perkenalan diri serta kegiatan Pak Alfat saat ini. Oke, terima kasih. Selamat siang Sobat Zakat di udara ya. Ketemunya di udara nih. Baik, saya diminta memperkenalkan diri. Nama saya Alfat, ya, jadi hanya 6 huruf itu ya. Oh, nggak ada nama panjangnya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, profesi sehari-harinya saya sebagai seorang coach, seorang konsultan, khususnya bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Ya, jadi spesialisnya di situ. Ya. Jadi ini udah cocok banget nih dengan tema yang akan kita bahas saat ini ya Pak ya. Cocok di air banget pokoknya. Oh ya, cocok banget. Berarti Coach ini langsung aja ya kita ke sesi-sesi pertanyaan Coach. Oh, silakan. Jadi ini saya tuh ingin bertanya nih Coach, kan kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Dan kebetulan Coach juga lebih fokus ke sumber daya manusia di bidang organisasi ya Coach ya. Iya. Oh ya, berarti bisa dijelaskan nih Coach, bagaimana sih peranan SDM dalam organisasi? Iya, kalau kita bicara peran SDM, tentu ini sangat vital begitu ya. Seberapa sih vitalnya SDM itu di organisasi? Contohnya begini. Jadi kita bikin kebijakan, bikin SOP, bikin rencana, bikin planning, bikin strategi, semuanya nanti kembali ke orangnya tetap aja. Jadi ujung-ujungnya tetap aja orangnya yang jalanin siapa begitu. Iya, itu pertanda dia sangat vital begitu. Bolehlah kita bikin rencana hebat, strategi hebat, ya. Tapi kalau yang jalaninnya nggak ada yang jalanin ya, iya, sama aja ya Coach ya. Ibarat mobil gitu ya, dikasih cc-nya udah gede, tapi yang nyopirnya nggak ada. Jauh gitu. Gitu Itu vital sekali. Kalau dibicaranya vital sekali dia. Ya. Urat nadinya lah begitu ya di SDM. Pasti semuanya nanti kembali ke SDM. Ya, berarti SDM ini sangat mempengaruhi sekali keberhasilan organisasi ya Coach ya. Iya, tentu sangat sekali. Dan tadi kan Coach juga bilang nih kalau mobil terus cc-nya udah tinggi tapi supirnya nggak bagus kan sama saja. Berarti bagaimana ini cara mempertahankan kualitas dari SDM tersebut? Ya, yang paling pertama kalau kita diminta untuk memilih SDM ya di organisasi, 80% kesuksesannya itu letaknya pada rekrutmen. Pada rekrutmen ya. Jadi rekrutmen pertama itu menentukan selanjutnya bagaimana gitu. Jadi ibaratnya kalau ada istilah garbage in, garbage out gitu. Masuknya udah sampah, keluar juga sampah gitu. Maksudnya kalau kita tidak memperhatikan proses rekrutmen itu, ya nanti keluarnya juga nggak bakalan bagus begitu. Ya. Treatment kita pakai apapun di dalam, mau pakai pelatihan, kompetensi, menjaga naikin gaji dan segalanya. Kalau membeli SDM-nya tetap membeli gitu nanti. Berarti semua itu tergantung dari rekrutmennya ya Pak? Rekrutmen pertama itu menentukan. Nah, di dalam rekrutmen itu 80% itu ditentukan oleh karakter. 15% nanti ditentukan oleh ability, kemampuannya. 5%-nya dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan. Makanya ada dalam SDM itu ada credo, hire for character, train for skill. Ya, jadi cari dulu yang karakternya udah pas dengan job, dengan pekerjaan yang kita inginkan, kita harapkan. Nah, sisanya baru dengan pelatihan-pelatihan gitu.
gitu. Berarti emang fokus harus sesuai dengan jobnya terlebih dahulu ya coach. Nanti sisanya bisalah dengan pelatihan-pelatihan. Iya, matching to the job dulu ya. Walaupun itu yang kalau menurut beberapa pakar justru jangan langsung matching ke job, tapi matching dulu ke visi misi lembaga organisasi. Ya, kalau dia udah matching dengan organisasi, nanti dengan job lebih gampang. Tapi menurut Coach Alfat sendiri lebih baik matching dulu nih sama jobnya. Iya, saya itu dalam proses ya, proses teknis ya. Tentu kita harus sesuaikan ini orang karakternya cocok apa enggak sama job yang kita offer, job yang kita tawarkan gitu. Berarti memang harus dari job dulu terlebih dahulu gitu ya Coach ya. Iya, diantaranya ya. Diantaranya. Tapi itu bukan satu-satunya loh ya. Bukan satu-satunya. Iya, nah itu bukan satu-satunya. Berarti nih dalam organisasi sendiri, apakah SDM ini selalu menjadi aset yang paling penting dan paling berharga atau SDM ini hanya menunjang keberhasilan sebuah organisasi? Ya. Jadi tidak semua SDM itu bagus ya. Jadi yang kita sebut sebagai aset bagi organisasi itu ya cuman SDM yang match dengan visi misi kita gitu. Kalau dia nggak match dengan visi misi kita, berarti dia bukan SDM yang pas buat kita. Nah itu yang SDM baik lah yang menjadi aset kita ya. Kalau dia nggak cocok sama kita, dia bukan aset kita. Oh, berarti SDM itu menjadi aset ketika cocok dengan visi misi dari organisasi tadi. Iya, dia visi misi dengan organisasi, dia berkarakter, dia matching to the job gitu. Itu baru aset kita. Kalau dia nggak matching, ya bukan aset kita gitu. Oh, gitu. Jadi misal sudah terlanjur gitu coach, ternyata sudah masuk nih SDM tapi nggak sevisi misi gitu, itu gimana itu cara mengatasinya? Ya kalau kita harus memperbaiki SDM yang sudah kadung masuk ke dalam itu biasanya lebih sulit. Ya lebih sulit walaupun ada faktor-faktor yang bisa mungkin mengubah tapi tidak akan dramatis begitu ya, tidak akan bagus. Jadi proses pembenahan di dalam itu jauh lebih sulit. Pasti akan lebih sukar gitu bagi manajemen. Ya, bagi manajemen apalagi bagi atasannya nanti kalau dia kebagian SDM yang jelek, sakit kepala terus dia nanti. Pusing tiap hari minum obat gitu. Iya. Gitu berarti memang tidak bisa gitu ya coach ya untuk dipertahankan untuk SDM yang tidak sevisi misi atau bisa dengan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan itu banyak macamnya juga ya. Kalau yang sifatnya untuk menaikkan skill kita itu dengan pelatihan. Kalau yang aspeknya adalah pengembangan karakter, pengembangan kepribadian, penguatan kompetensi soft skill itu dengan rencana jangka panjang, tidak bisa sebentar. Ya, harus ada gradualnya begitu ya. Nah, dalam aspek yang misalnya dia udah salah rekrut tadi ya gitu, cost kita juga terbuang loh. Iya, biaya keluar, attention kita untuk pelatihannya juga keluar. Belum lagi misalnya trouble yang dia buat di dalam atau misalnya kinerja yang harusnya dicapai oleh SDM tersebut jadi nggak kecapai. Itu jarang kan kita hitung itu. Yang begitu-gitu ya. Oh iya ya, jadi cost-nya banyak sekali itu. Iya. Yang nggak kecapai itu. Ya nggak kelihatan juga banyak. Iya. Gitu. Jadi berhati-hati dalam rekrutmen. Proses itu. Nanti habis rekrutmen itu ada yang kita saring dari eksternal masuk ke dalam. Setelah ada di dalam juga ada proses rekrutmen lagi untuk menempati pos-pos itu. Ya, jadi kita tempatin orang sesuai dengan kecocokan dia. Ya begitu. Tapi di awal-awal ini pekerjaan beratnya di situ. Ya, itu kuncinya di situ. Memang harus direkrutmen kembali lagi ke rekrutmen. Iya betul. Berarti kan kita ini tadi sudah membahas nih tentang SDM dalam keberhasilan. Kalau SDM sendiri ini apa saja keterkaitannya dengan organisasi selain untuk menjalankan visi misi dari organisasi tersebut? Ya kalau di organisasi untuk SDM ini ya dia kan banyak. Pertama dia menentukan tercapainya strategi kita atau tidak.
Lalu dia juga yang mengisi pos-pos di struktur organisasi kita. Misalnya ada di bidang marketing, di bidang keuangan, bidang produksi, itu semua perlu SDM yang bagus gitu ya. Lalu yang menyebabkan budaya kerja juga SDM loh. Ada coraknya misalnya DSM gitu ya, enggak? Ada coraknya. Budaya kerja DSM itu ditentukan sama SDM-nya yang ada, bukan yang di atas dokumen-dokumen gitu. Ya, nah itu jadi vital pokoknya SDM ini untuk dikembangkan dalam organisasi. Itu kontribusinya besar sekali ya. Begitu. Berarti kalau untuk sesuai dengan yang disampaikan dengan coach tadi nih, SDM ini kedudukannya di mana sih kalau di organisasi? Ya dia kalau kita bicara kedudukan tadi ya, kalau organisasi itu kan biasa berlevel-level di dalam itu ya. Ada yang kita tempatkan sebagai staff, supervisor, manager sampai ke direktur mungkin ya. Nah itu kalau dia bicara kedudukan ya, dia dibandingkan dengan keuangan, dikomparasi dengan produk, dia dikomparasi dengan production dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa value perusahaan untuk organisasi ditentukan sama SDM-nya. Ya. Kalau dulu orang berpikir misalnya bahwa aset organisasi itu dinilai besar kecilnya atau istilahnya valuasi itu dari aset, dari tangible asset, dari gedung yang kita miliki, deposito, kekayaan tanah, produk dan lain sebagainya gitu, yang kasat mata begitu ya. Tapi ke belakangan itu justru nilai-nilai valuasi organisasi itu sebagainya ditentukan sama SDM. Ya, jadi intangible asset. Apa yang intangible asset? Ya ini isi kepala SDM itu. Ya. Nah, ngukurnya begitu. Ngukurnya pakai. Ya, jadi intangible asset di SDM itu letaknya ya di sini. Ya, dari kreativiti dia, pemikiran dia, konsep-konsepnya dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana kita bisa memberdayakan SDM di organisasi agar mereka meninggalkan isi kepalanya di organisasi, nah, itu berharganya orang itu ya. Istilahnya kalau di dunia SDM dikenal dengan istilah knowledge management. Ya, kita mengelola isi kepala SDM kita agar menjadi sesuatu yang berharga, berkontribusi buat perusahaan atau organisasi. Berarti pengaruhnya itu sangat besar sekali ya untuk organisasi gitu. SDM ini. Sangat besar. Sangat besar. Ya. Berarti ini kan dari pengaruh SDM sangat besar ke organisasi. Semisal nih coach, manajemen SDM ini kurang baik, itu apa yang akan terjadi dari organisasi tersebut? Yang pertama, organisasinya nanti nggak jalan kemana-mana. Iya benar juga ya. Ya, strateginya nggak kecapai, visi misi nggak kecapai, tujuannya nggak kecapai, goalsnya nggak kecapai. Itu kalau manajemen SDM-nya buruk, ya organisasi juga tidak akan kemana-mana. Ya kalau sudah dia tidak kemana-mana ya kan tidak ada ukuran lagi yang lebih berat dari itu gitu. Ya. Jadi begitu dampaknya kalau SDM itu dikelola secara buruk. Ya. Berarti itu akan sangat mempengaruhi sekali organisasi yang bisa bubar gitu ya coach ya, karena tidak baik itu. Iya. Sangat menentukan begitu ya. Tentu kan di aspek yang lain juga ada. Ya, yang menyebabkan organisasi turun atau dia tidak berkembang itu banyak faktor gitu. Tapi kalau kita ngelihat perbandingan, saya yakin kalau banyak organisasi dia berkembang atau tidak berkembang, faktor penentunya ada di SDM nanti. Ya, faktor penentunya ada di SDM. Jadi di organisasi itu macam-macam ukurannya ya. Macam-macam ukurannya. Misalnya kalau environment di organisasi itu atau lingkungan atau budaya kerja di organisasinya bagus, mendukung seseorang untuk produktif, untuk terus berkontribusi dengan baik, ya, organisasinya pasti bagus. Tapi kalau budaya organisasinya di situ buruk, iklim belajarnya nggak ada, iklim penghargaannya nggak ada, iklim trustnya sedikit, ya curiga antar karyawan, banyak office politik, gitu ya nggak, politik di kantin gitu, itu nggak berkembang itu, ya. Banyak kalau itu sudah riset itu misalnya.
memang itu yang setelah coach riset memang itu yang sering terjadi gitu ya. Iya, saya udah berkarya di dunia manajemen SDM ini 20 tahun ya. Jadi pernah punya pengalaman dari Aceh sampai ke mengelola sampai di wilayah timur sana itu, dan banyak organisasi insya Allah gitu. Dan saya melihat bahwa saya sering melihat bahwa di organisasi itu ya bertumpunya pada SDM. Artinya kadang di organisasi kurang memaksimalkan potensi orang, ya enggak? Atau dia curiga, ntar kalau saya didik orang ini, ntar dia pinter coach, ya. Ntar kalau dia udah pinter, dia keluar dari kantor kita gitu. Oh, jadi makanya mau memberikan pelatihan atau ngajarin mikir-mikir kayak begitu. deh, nanti aja deh gitu. Iya, takutnya begitu. dia udah jago malah ditinggal kita gitu ya, coach. Begitu. Nah, itu juga ada tahapan-tahapan, ada ilmunya mengatur yang begitu ya. Terus saya tanya misalnya, terus kalau misalnya bapak atau ibu tidak memberikan pelatihan kepada timnya, kepada anak buahnya, dia nggak pinter-pinter. Iya, benar coach. Terus dia bodoh terus di perusahaan bapak gitu, nggak keluar dia. Bapak pilih yang mana? Bingung juga, serba salah. Kan, ya. Iya ya juga gitu mikir gitu. Iya. Jadi ini coach bisa nih untuk sobat zakat yang sedang menonton DSN Podcast yang mungkin sedang memimpin nih sebuah organisasi dan kok masalahnya nggak selesai-selesai, ini apa yang salah? Mungkin coach bisa nih memberikan cara-cara atau strategi SDM agar berhasil di sebuah organisasi. Iya. Satu tips saja ya, bahwa di antara kesuksesan kita pengelolaan SDM itu adalah kuncinya pada simpul-simpul SDM-nya. Jadi perhatikan orang-orang yang kita dudukkan pada simpul-simpul SDM. Simpul-simpul SDM itu maksudnya adalah satu posisi atau jabatan yang dia ngelola orang di dalamnya. Misalnya begini, supervisor ya, level supervisor, nah itu kan ngelola orang itu. Berarti dia simpul SDM tuh si supervisornya. Nah, di atas supervisor dia punya atasan lagi, sebutlah misalnya manajer. Nah, manajer juga simpul orang, simpul SDM. Nah, perhatikan simpul-simpul ini. Siapa yang kita dudukkan pada simpul-simpul ini? Karena dia akan berpengaruh kepada tim kecilnya itu. Nah, kalau kita salah menempatkan orang pada simpul-simpul SDM ini, timnya juga pasti kacau. Nah, jadi kuncinya di situ. Di simpul SDM itu satu ya. Jadi orang-orang yang kita dudukkan pada simpul-simpul SDM, pastikan dia track recordnya bagus, prestasinya bagus, dan managing people-nya bagus. Iya, karena dia akan ngelola tim-tim kecil nanti. Jadi kesuksesan di tim besar itu bermula dari tim-tim kecil seperti ini. Itu. Nah, semakin baik kita ngelola terhadap simpul SDM, nanti tim kecilnya juga akan berpengaruh gitu. Ya. Nah, yang kedua itu dalam ilmu SDM atau yang disebut dengan key position dan key person. Key person sama key position ini begini. Jadi key position itu adalah orang kunci di industri kita. Nah, orang kunci. Jadi setiap industri kan macam-macam tuh. Ada posisi kuncinya. Misalnya di restoran gitu ya, enggak, di industri restoran itu orang kuncinya key position di chefnya. Di industri farmasi misalnya begitu ya, enggak, berarti perancang obatnya gitu nanti. Peracik obatnya. Di pabrik orang kuncinya ada di pekerjaan manufakturnya, di produksi gitu. Nah, atau di DSM siapa key positionnya? Apa orang program atau ZIS konsultannya. Nah, itu orang kuncinya key position. Nah, key position ini kita harus lebih baik dari orang lain. Setiap SDM yang ada di organisasi itu bisa saja key person, tapi belum tentu dia key position. Nah, ini orang kunci di setiap industri itu ada. Nah, pastikan kita kantor kita memperlakukan key position ini bagus. Ya, karena kita kalau nggak ada dia repot perusahaan kita atau organisasi kita. Ya, nah, itu key position. Jadi 3 ini yang kita jaga, simpul SDM, key positionnya 2. Ya. Nah itu kalau kita sudah organisasi manajemennya bagus, di managing people-nya bagus, nanti kejaga yang ini secara umum. Langsung otomatis semuanya kejaga. Iya. Nah, itu ya sobat zakat tadi mungkin nih ada sobat zakat yang juga sedang memimpin organisasi, terus sedang ada
sesuatu atau ada permasalahan, jadi yang harus diperhatikan adalah simpul apa tadi? Simpul SDM. Simpul SDM dan juga key position. Jadi itu harus diperhatikan lagi gitu ya. Takutnya kan biasanya pemimpinnya tuh ya udahlah dijalanin aja gitu. Dengan konsep pasrah. Karena Berarti ada ini apa namanya? Ada begini. Ada hikmah lah ya. Iya. Bahwa kalau SDM itu berkinerja baik, ya, ada SDM berkinerja baik, dia belum tentu gara-gara atasannya. Oh. Itu karena dianya mungkin. Tapi Iya. kalau ada SDM berkinerja buruk, nah, itu pasti ada kontribusi atasannya. Oh. Itu sebabnya simpul SDM berpengaruh. Berpengaruh ya coach ya. Iya. Gitu ya sobat zakat. Itu rahasia tuh, rahasia dapur tuh. Oh, rahasia dapur. Oh. Nah, sekarang dibocorin deh. Dibocorin iya. Jadi biar organisasi yang lainnya itu bisa tahu gitu ya coach ya. Iya. Makanya kita harus bocorkan rahasia ya umum ini. Sebenarnya bukan hal yang baru ya, cuman kita harus mengambil filosofi seperti itu untuk membina orang gitu. Iya. Misalnya ada pepatah mengatakan ikan busuk dimulai dari kepala. Ah. Nah, itu sama juga kan? Tapi kan simpul SDM-nya nih. Iya, iya, Nah, iya, ya. iya, iya. Atau tadi kan kalau ada SDM berkinerja baik belum tentu gara-gara atasannya. Ya. Tapi kalau dia berkinerja buruk, udah pasti gara-gara Jadi, atasannya. Iya. Saya speechless mendengar fakta ini. Oh, gitu ya ya. Jadi karena kan terkadang kan masih adalah yang misal ada bawahannya yang kurang baik gitu kinerjanya, jadi disalah-salahin terus gitu. Jadi memang sudah ada kontribusinya juga Ada kontribusi dari dong. atasannya. Iya. Hati-hati di situ. Hati-hati. Makanya Warning. Makanya saya bilang tadi kuncinya di simpul SDM yang salah satunya. Ya. Jadi perhatikan di situ. Nanti kalau di situnya bagus, managing people-nya bagus, treatment terhadap SDM-nya bagus. Treatment dulu aja lah perlakuan kepada orang. Ntar kalau dia udah bagus lingkungannya, baru kita bisa insert kompetensi, keahlian, pelatihan gitu. Begitu, kuncinya begitu. Jadi memang harus simpulnya ini dulu diperbaiki. Iya, diperbaiki di situ. Selain ini coach, saya juga mau tanya, tadi kan kita sedang membahas juga untuk SDM dalam organisasi. Iya. Dan saya mau nanya tentang lembaga sosial. Iya. Kalau lembaga sosial ini apa saja peranan untuk pemanfaatan SDM gitu ya coach ya? Kan pasti SDM ini tidak hanya organisasi saja dan ada lembaga juga. Itu peranannya seperti apa coach? Prinsipnya sih sama ya. Di apapun bentuk dan jenis organisasinya, mau dia non-profit organization seperti DSM atau dia profit organization seperti misalnya yang berbadan hukum untuk mencari profit, apakah perusahaan terbatas dan segala macamnya, itu sama aja gitu ngelola orang itu. Mau sekolah, mau rumah sakit, mau PT sekalipun gitu, itu sama, prinsip-prinsipnya sama ya. Bukan berarti misalnya yang bekerja di yayasan itu bisa leha-leha, bisa enggak begitu. Tetap aja sama gitu, bahwa dimanapun berada SDM harus produktif, harus bagus pengelolaannya, manajemennya, karena kita ngelola orang, kita ngelola manusia itu ya. Nah, tidak ada perbedaan menurut saya justru ya di situ. Jadi tetap berlaku hukum kita managing people-nya yang bagus, manajemen sumber daya manusianya yang bagus. Iya, bukan mentang-mentang misalnya nanti lembaga sosial gitu. Bisa seenaknya gitu, enggak juga. Berarti udah standarnya sama aja untuk mengelola SDM itu begitu. Organisasi, lembaga dan lain-lainnya gitu. Iya. Sama aja. Karena nanti ujung-ujungnya apalagi lembaga seperti DSM yang banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu ya. Oke. Di aspek-aspek yang sifatnya managing people itu bagus gitu. Berarti kalau kan tadi kita sudah membahas juga untuk yang memperbaiki SDM nih. Selain faktor rekrutmen, faktor SDM itu apa saja yang mempengaruhi untuk penempatan sumber daya itu selain rekrutmen apa saja? Lingkungan kerja ya. Itu yang paling berpengaruh. Iya. Nih,
Jadi banyak yang masih salah kaprah, Ya. dikira kalau kita memberikan kompensasi yang besar, SDM itu akan betah, akan bagus begitu. Enggak. Ya. Jadi begini, kalau dalam riset di dunia SDM itu, yang pertama yang menentukan produktivitas itu atau bagus tidaknya itu di perusahaan itu adalah letaknya environment. Jadi lingkungan kerja dulu yang nomor satu. Ini kita bicara para pekerja yang cerdas ya, bukan para pekerja yang sekedar asal kerja begitu. Yang pertama itu lingkungan kerja dulu, itu yang dicari. Terus yang kedua itu adalah rencana pengembangan SDM, itu yang nomor 2. Nomor 3 baru gaji. Itu baru gaji. Iya, salary compensation and benefit systemnya. Ya, jadi paket combine istilahnya, paket compensation benefitnya seperti apa, itu baru dipertimbangkan sama orang. Jadi nilai jual pertama, yang daya tarik pertama organisasi kalau kita kepingin ngerekrut orang-orang bagus, itu lingkungan kerja dulu. Ya, bukan paket. Bukan gaji kan, bukan misalnya gaji. nih ayo saya kerja sama saya gaji segini gitu. Enggak, bukan di situ letaknya. Ya, kecuali kalau para pencari gaji, Anda dapat gitu. Kalau memang tujuannya hanya untuk gaji, udahlah saya kerja untuk gaji aja. Dapat gitu. Tapi saya yakin tidak akan jauh melangkahnya nanti. Karena gaji itu dalam proses pembinaan SDM dia hanya sebagai motivator. Ya, motivator. Stimulus seperti biasa aja begitu. Tapi dia bukan yang menyebabkan orang berkinerja bagus. Bukan gaji. Itu salah satu saja yang kecilnya gitu ya. Ya, nah ini kita perlu lebih jeli melihatnya begitu. Ya, SDM yang bagus terutama tidak di situ. Tidak yang hanya ya udah untuk gaji gitu. Betul, enggak di situ. Ya, cari lingkungan kerja, kemampuan berkembang dan seterusnya. Gitu. Oke, coach. Berarti ini terakhir nih coach, coach kan juga ini saya lihat bajunya ada hashtag kelas Pak Fat. Ini apa ini coach? Ya, apakah suatu hashtag yang akan bisa dijelaskan dulu coach sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Ini kelas Pak Fat, ini nama brand saya. Iya. Jadi saya suka dengar celotehan kelas. Saya kadang banyak mengisi pelatihan dan pendampingan di organisasi. Jadi mereka suka yang bilang kelas Pak Afat, kamu lagi di mana? Aku ikut lagi pelatihan nih. Apaan pelatihan apa? Itu di kelas Pak Afat ya. Dia sendiri yang ngomong. Lama-lama saya jadiin hashtag aja dah gitu. Ya, saya dapat inspirasi justru dari peserta-peserta pelatihan yang begini. Gitu. Tuh, berarti memang coach ini lebih aktifnya untuk mengisi pelatihan tentang sumber daya ya coach ya? Iya, alhamdulillah memang banyak pakar sumber daya. Sharing knowledge dan pengalaman dalam mengelola manajemen SDM di banyak organisasi seperti itu. Jadi ya untuk pengalaman lah, menularkan pengalaman dan keahlian yang saya miliki gitu kepada audiens. Begitu Mbak, insyaallah. Ya, coach, ya. Oke, mungkin nih coach ini beneran terakhir nih kayaknya, coba ya. Terakhir coach, mungkin ini dari teman sobat zakat yang menonton video ini masih kurang gitu. Kok saya masih kurang ya untuk pengetahuan sumber daya manusianya, walaupun tadi kita sudah bicara ya coach ya. Ini bagaimana cara kalau mau saya mau langsung ke coach Alfat gitu. Ini videonya kurang nih, jadi mau langsung ngobrol dengan coach Alfat gitu. Itu bagaimana caranya tentang diskusi mengenai sumber daya manusia? Iya. Saya tinggal di Denpasar Selatan di Sesetan dan nanti nomor WA-nya bisa di-sharing sama teman-teman di sini ya, ditampilkan di sini ya. Iya. Ya bisa dihubungin saya kapanpun lewat DSM juga udah nyimpen ya. Saya sendiri sharing di beberapa tempat insyaallah gitu. Termasuk di di internal perusahaan begitu, pendampingan di perusahaan-perusahaan dan organisasi. Nah, di samping ngisi kelas yang umum sifatnya tadi. Berarti coach juga mengisi di kantor-kantor. Iya, in-house istilahnya gitu ya. Lebih spesifik biasanya begitu.
Kalau pribadi gitu bisa, misalnya ada yang cuma pengen ngobrol berdua gitu biar fokus gitu, bisa coach? Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja coach. Mohon maaf nih, ternyata ada pertanyaan lagi ya. Kita Silakan. sambung lagi ya, nggak apa-apa deh ini. Lebih panjang jadi waktunya ya. Coach, bagaimana nih organisasi itu bisa yakin nih kalau wah ini SDM saya nih udah tepat kok gitu, padahal orang lain melihat kok ada yang aneh ya dengan organisasi ini gitu. Itu bagaimana sih caranya untuk meyakinkan juga organisasi tersebut kalau saya yakin kok ini SDM-nya udah bener gitu. Itu bagaimana? Iya. Jadi kalau pada diri manusia itu kan ada yang kita kenal atau kita ketahui sebagai personality-nya ya. Jadi kita merasa bahwa orang itu yang kita tempatkan itu sudah baik kalau personality dia cocok dengan misi dan misi organisasi kita. Jadi pertama itu menyelaraskan personality orang dengan personality organisasi kita gitu. Jadi jangan sampai misalnya gini, kita tempatin orang di marketing gitu. Iya. Tapi si SDM ini nggak seneng ketemu orang, dia senangnya di belakang meja gitu. Iya. Kan keliru itu. Iya. Itu keliru. Terlalu dipaksakan. Iya, itu nggak tepat gitu. Yang cocok di belakang meja ya di belakang meja. Nah, yang cocoknya bertemu dengan orang ya dengan orang. Di antara kedua perbedaan ini ada persyaratan-persyaratan atau kualifikasi. Ya. Nanti ada dilengkapi secara tools, misalnya dengan job desk, dengan syarat kompetensi dan lain sebagainya. Nah kalau kita semua itu sudah kita lakukan, kita assessment, ya, pede-pede aja sih bilang, SDM ku sudah on the place semua, on the track semua begitu. Ya, kecuali kalau proses itu nggak dilakukan ya, kita asal lihat orang terawang-terawang, udahlah kamu bekerja di perusahaan saya aja gitu, tempatin sembarangan dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi ada proses asesmen, pengamatan, observasi, kalau perlu ada tes begitu ya. Silahkan, banyak metodenya. Iya, betul. Berarti nggak asal taruh, misal ini nggak cocok ketemu orang sana, taruh aja di depan gitu ya coach. Berarti emang harus kembali lagi ya coach ya tadi ke rekrutmen tadi ya. Iya, namanya juga manajemen SDM ini. SDM ya. Perlu ada manage, perlu di manage gitu ya. Iya, tadi kan salah satunya juga simpul. Iya. Apakah simpul ini ada masa jabatannya? Maksudnya misal, ini simpulnya cocok, misal udah cocok nih, tapi harus diganti atau bagaimana gitu coach? Misal ada yang nggak cocok, apakah simpul ini harus diganti? Kalau proses teknis penggantian dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kan itu dikembali kepada perusahaannya masing-masing ya. Tergantung masa jenis jabatan, masa jabatan, rotasi berapa lama, tergantung tujuan spesifik dari perusahaan itu. Kadang ada misalnya begini, si SDM tersebut memang sedang dikader untuk menjadi pimpinan puncak. Jadi dia nggak lama-lama di suatu tempat itu, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, habis itu dipindah ke bidang yang lain. Nah yang begini juga biasanya diprogram di beberapa organisasi dalam rangka mendapatkan kandidat yang dia punya banyak pengalaman di bidang-bidang yang spesialis. Biasanya tujuannya untuk menyiapkan dia menjadi pimpinan puncak. Nah begitu, jadi zigzag begitu ya di dalam organisasi itu. Nah itu teknis, itu faktor teknis di dalam organisasi, ngelihat kebutuhannya. Tidak bisa disamakan setiap organisasinya. Gitu. Berarti dilihat lagi ya. Iya, teropong lagi gitu. Oke, berarti nih untuk Sobat Zakat yang sedang memimpin sebuah organisasi nih, setelah melihat kita ngobrol-ngobrol, lihat saya ngobrol dengan Coach Alfat, apakah Sobat Zakat yang sedang nonton ini sudah yakin telah memimpin SDM-nya dengan baik, atau malah ya gitu deh atau malah apa ini coach, atau malah memperburuk SDM-nya gitu. Jadi bisa dipertanyakan kembali kepada diri sendiri nih untuk Sobat Zakat yang sedang memimpin sebuah organisasi. Sebelumnya terima kasih banyak coach. Terima kasih. Semoga yang menonton video ini atau pemimpin-pemimpin yang sedang menonton video ini bisa mengintrospeksi diri ya, jika memang bermasalah, ada masalah dengan sebuah organisasinya, kembali lagi ke simpul. Seperti pepatah tadi ya, ikan juga kalau kepalanya busuk, badannya juga busuk gitu ya coach ya. Nah, itu. Nah,
Terima kasih banyak Coach Alfat. Terima Coach Alfat ini kasih. sibuk ya Sobat Zakat, jadi ini waktunya cuma bisa sedikit aja kita ngobrol, dan nanti Sobat Zakat yang ingin ngobrol lebih lanjut dengan Coach Alfat bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih Coach Alfat Terima atas kasih DSM. motivasi, informasi dan segalanya yang telah disampaikan di DSM Podcast. Untuk Sobat Zakat, jangan lupa like, komen. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi, nanti saya bantu tanyakan Coach Alfat. Dan juga jangan lupa subscribe dan tonton terus video-video dari DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.